Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadat. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wa ba'du. Kita sama hormati pimpinan atau ketua umum IPIM wilayah Sulawesi Selatan Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Mashkur Yusuf, pemerintah Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh Kesra Makassar Pak Sari, yang tidak lazim lagi di kalangan kita semua karena amat rajin mengikuti acara. Juga hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Al-Hafiz Kiai Haji Syam Amir, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Hasim. Ini Quran berjalan. Beliau adalah hafiz yang bersanad silsilah keilmuannya sampai ke Rasulullah. Sehingga tadi saya bisik, barangkali sudah saatnya juga ini mendata imam-imam yang tidak meragukan lagi bacaannya, yang memang secara ilmiah pantas dan patut diberikan sanad, supaya diundang Hasim Sako datang untuk memberikan sanad. Tentu yang tidak diragukan lagi bacaannya, bukan seperti bacaan saya. Kalau seperti bacaan saya tidak bisa. Kenapa? Terkadang saya susah membedakan antara so dengan sya, antara a dengan a, antara k dengan ko, apalagi panjang pendeknya. Maka saya tidak cocok dinobatkan diberikan sanad keilmuan silsilah hafalan sampai ke Rasul. Saya mesti tahu diri. Kemudian para alim ulama yang hadir di tempat ini, adinda saya Ketua Basnas hadir, para imam se-Sulawesi Selatan yang hadir, Al-Mukarramun, minta maaf saya tidak bisa mengabsen dan menyebut namanya satu-satu, sama nadapi itu asara di napuna. Jadi tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kadang orang merasa minder dan malu menyebut pekerjaannya sebagai imam. Saya merenung, kira-kira salah satu penyebabnya itu karena honornya kurang. Kira-kira itu salah satu penyebabnya. Olehnya itu pemerintah kota dan Basnas dan kita semua perlu dipikirkan itu. Ataukah masjid itu mesti diberikan keyakinan bahwa
Jangan segan-segan kasih gaji yang tinggi itu imam, supaya orang tidak malu menulis di situ pekerjaan imam masjid. Iya, imam mas sepeda jelas dia malu tulis di situ. Tapi coba kan kumang utotoi. Ya, jadi imam itu mesti didongkrak gajinya. Saya pernah diberitahu salah seorang yang kerja di bank di Saudi. Dia bilang kadang lewat saya itu gajinya imam Masjidil Haram Ustaz untuk dikeluarkan. Saya bilang berapa? Dia bilang gaji pokoknya saja itu tidak diganggu-ganggu lagi uang saku. Itu kalau uang rupiah sekitar 250 juta per bulan. Tidak diganggu-ganggu itu. Artinya kebutuhan lain memang sudah ditanggung. Apa kebutuhannya ditanggung, keamanannya ditanggung. Jadi dia memang fokus menghafal Quran karena ekonominya di atas daripada cukup. Mobilnya ada, begitu berdiri polisi semua berdiri kawal dia. Apalagi yang mau dipikirkan? Istrinya 4. Jadi kalau Pak Ketua memberikan contoh, gitu. Kira-kira orang fokus. Dia salah baca lah kira-kira, dia salah baca. Ya Allah ya Rahman. Tapi kalau gajinya imam ala kadarnya, terpasang more memimpin salah subuh. Dan seperti tadi yang disampaikan bahwa kira-kira 10% saja yang betul-betul fasahanya bagus. Tapi ini mesti ada data konkret dan yang barangkali sangat aktual kalau Pak Kiai Sam Amir yang betul aja segini sesuai data. Belum ini Fatihah. Jangankan itu minta maaf, tapi ini di daerah-daerah kadang takbiratul ihram lagi. Takbiratul ihram ini Pak, mestinya dibaca pendek, dia baca panjang. Karena imamnya tidak mengerti syurutut takbiratul ihrami sittata asyar. Syaratnya takbiratul ihram 16. Imam wajib tahu itu. Di antaranya ucapan dari kalimat Allah yang panjang itu lamnya. Allahu Akbar. Gitu. Kalau saya salah, wajar, saya bukan imam. Cuma pendengaran saya. Allah yang panjang itu lamnya. Bukan alifnya, bukan hamzanya. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kapan hamzanya, alifnya yang dipanjangkan? Menurut ilmu nahwu saraf itu namanya harful istifham, bertanya. Yang kedengaran Allahu Akbar. Magaya toy mandi. Kalau alifnya yang panjang, maka artinya apakah Allah Maha Besar? Kata malaikat iya besar. Kenapa sih nanya? Lebih parah lagi kalau dia pisahkan ucapan antara Allah dengan Akbar. Itu menyalahi ilmu fikih. Ya. Allah dengan Akbar tidak bisa-bisa itu Pak. Allahu Akbar. Nyambung kan? Engkau tahu imam pamulanan yang kali ngasih baca Quran. Bar kurang honor lagi. Kurang honor lagi. Mana tengahnya? Parah itu. Ada juga dia kasih huruf waw di awal. Wallahu, tidak ada waw di situ. Dia kasih lagi huruf waw di akhir. Allahu Akbar, tidak ada waw di situ. Ini coba ini sekedar renungan. Ini baru di takbiratul ihram. Jadi mestinya kita buka-buka kembali
syurutut takbiratil ihrami 16. Syaratnya takbiratul ihram 16. Kemudian imam itu kan mesti tampil yang meyakinkan. Ya supaya jadi pakai surban lah, kalau tidak bisa ya pakaian yang layak lah. Jangan pakai baju partai. Dulu bukan sekarang. Tertulis di situ bajunya di belakang Adama. Contoh. Cobalah pakai yang bagus-bagus supaya beribawa itu imam. Ya Allah, jadi memang banyak yang mau dikerjakan. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi juga saya merenung di situ duduk. Kalau Ustaz Maskur ini mau prakarsai musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi tanpa mengganggu program yang sudah jalan, kita buka lagi yang lain, karena Ustaz Maskur itu mudah mendapatkan duit, mudah. Ya, supaya hadiahnya musabaqah jangan itu terus, tapi kita kasih umroh. Berapa jumlah travel yang ada di Makassar, dan saya rasa mau mereka mau, supaya itu musabaqah hadiahnya minimal umroh. Berapa jumlah lomba kita kasih semua umroh. Dan kalau Ustaz Maskur ketuanya, saya rasa bisa jadi itu tanpa mengganggu musabaqah yang sudah jalan. Jadi kita menggembirakan itu musabaqah, kita menggembirakan imam-imam. Iya, jangan kalau pertandingan domino, besok orang nikah, malam ini pertandingan domino, hadiahnya kulkas, televisi. Pak Barasandi 10 rupiah, pandang ente gimana? 10 rupiah, tapi topi teh sandal. Itu sasarin ketawa, ini belum betul itu. Ya Allah ya Rabb. Jadi mesti memang didongkrak. Mungkin bagus Adinda Pak Kiai Maskur ini pikirkan itu, supaya salah satu programnya IBIM adalah musabaqah tilawatil Quran. Hadiahnya coba ini hanya setiap menit saja sudah dapat hadiah umrah 6. Saya begitu di WA, saya tidak pikir, langsung balas insya Allah. Itu. Kenapa? Karena saya bilang ini sangat bermanfaat, karena imam-imam kemudian nanti cleaning service masjid lagi, bagaimana bisa kumpulkan itu? Cleaning service masjid sesuai Selatan. Kasih tahu lagi saya supaya saya kasih lagi umroh. Ya, tapi kalau hanya itu gerak jalan oleh instansi tidak ada paranuan. Buat apa gerak jalan dikasih? Apalagi orang-orang ini butuh memang, karena kita lihat kenyataannya imam-imam ada penganggap raja. Mana ada imam di sini yang pakai tidak usahlah seperti Rubicon, Alphard, Hammer, tidak usah. Kira-kira 100 imam, ada enggak di situ 40 yang pakai Avanza? Ada enggak? Coba telisi. Itu bilang bapak tidak ada. Kalau toh ada yang pakai, bukan persoalan asing dari imamnya, tapi mungkin dia pedagang, mungkin dia anggota dewan, mungkin dia apa. Tapi kalau mutlak imam, tapi itu ratu bisa musim bulan gaji. Inilah yang mau didongkrak. Inilah. Olehnya itu mesti juga ditatar itu pengurus-pengurus masjid, bahwa jangan segan-segan kasih itu imam yang menggembirakan. Dia bilang siapa tahu iri yang lain, suruh juga imam, karena tidak gampang jadi imam. Jadi kita pasang kriteria, yang imam 3 kacamata mesti 10 juz dan beribawa. Nah itu tanda makura mendaftar. Saya berkelakar di masjid saya. Mana Ustaz Amin? Tung Umar. Barde diundang ini kagak. Di situ saya usul ketua, saya bilang, jangan segan-segan habiskan itu uang di masjid. Saya senang sekali dengar kalau berkata saldo minus. Bagus. Itu
Dia bilang kalau mau nih gampang, kasih tahu lagi saya supaya kita berpikir lagi. Malah saya bilang, saya berkelakar, seandainya di sini ada anggota berjamaah, eros sikari bayi dan tena doi, ambilkan di situ celengan masjid. Yang penting open management, umumkan nih 9 juta disumbangkan kepada salah seorang anggota berjamaah eros sikari bayi dan tena negara doi. Contohnya, contoh. Mau diapa itu uang? Jadi coba itu tadi, dan benar itu kata Pak Masuk tadi, 30 juta 1 bulan kita bisa dapat. Tapi open management, nah, pasti orang semua mau. Itu. Kemudian, karena kalau subur masjid tertolak bala, tertolak itu penyakit. Kemarin itu virus corona kira-kira kita diajak berpikir oleh Allah dan kita ditegur karena ma nazalal bala illa bidzunub. Hadis bilang tidak turun itu bala kecuali karena dosa-dosa terlalu banyak. Ya. Wala rufiyat illa bittaubah, dan tidak diangkat itu kecuali tobat. Tapi karena kita sudah tobat, lanjut ke coronanya. Sudah hilang. Jadi mesti kita berpikir, dan tempat yang amat mustajab untuk tobat di masjid. Jadi untuk bagus masjid itu, imamnya bagus, tukang azan bagus. Biar juga bagaimana bagusnya itu dulu, tapi matawani mundur, kita pegang remote. Jangan dia terus yang mau imam, dia terus yang mau azan. Posok. Ayalan calang. Tidak ada orang masuk masjid, orang bilang uka-uka yang masuk. Jadi memang mesti ada regenerasi. Pak Kiai Andre Bruta Kiai sama Amir, memang sekarang karena masih muda, tapi tunggu tanggal mainnya. Kalau panjang umurnya sampai 87, kalau gigi tinggal 3, 2 goyang, 1 hampir jatuh, saya rasa susah juga membedakan antara sok dengan syah. Kalau sudah begitu tinggal megang remote, kita dorong anak-anak. Makanya saya kemarin di pesantren, kalau satu senangnya aku tugaskan jadi imam, tampil kau imam 2 rakaat. Sudah 2 rakaat mundur, kau lagi 2 rakaat, supaya secara tidak langsung kita mengkader regenerasi. Ada orang mengkritisi lagi di masjid, anak-anak, saya bilang ini udah paling si iman aditai. Betul anak-anak itu anak-anak kurang dosanya, kurang bale-balena. Dia belum dagang, belum merubah diter. Jadi tidak apa-apa anak-anak. Imam Syafi'i, imam di Masjidil Haram, umurnya 9 tahun. 14 tahun umurnya Imam Syafi'i, sudah mufti, ketua majelis ulama saat istilah kita sekarang. Itu di Saudi pada waktu itu masih anak-anak. Jadi tidak apa-apa anak-anak jadi imam. Cuma untuk proses pembelajaran. Makanya salah sunat yang tarawih kemarin. Terakhir saya sampaikan, karena sebenarnya ini tidak perlu diceramai karena orang hebat semua. Jadi saya ini hanya latihan berpidato di depannya orang-orang hebat. Terakhir, supaya silaturahim bagus, bagus, jangan sombong, itu intinya. Kapan sombong, memaksakan pendapat, memaksakan kehendak, susah bagus silaturahim itu. Jangan sombong karena ilmu. Sepanjang orang ada dasarnya, biarkan orang berbuat. Kenapa dipaksakan pendapat kita? Memang ini Islam menghendaki perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, pasti kacau. Ada yang bilang, tidak, kita kan mesti kembali kepada Quran dan Sunnah. Justru orang yang kembali ke Quran dan Sunnah itu yang berbeda. Kalau tidak mau kembali ke Quran dan Sunnah, itulah memaksakan pendapat. Kacau. Contoh. Kalau hanya satu pendapat, Pak, contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau sudah berwudu sentuhan kulit laki perempuan bukan murim, kan batal wudu. Kalau pendapatnya hanya Imam Syafi'i, bagaimana kalau berangkat haji? Gimana? Baru memulai tawaf, bismillahi, sudah ditabrak tangannya, batal, pergi berwudu. Sudah berwudu memulai lagi, bismillahi Allahu Akbar, dilapuk mesin salangkan, batal lagi. Lo kasih bagian deh,
Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Dia bilang sudah tidak ada lagi yang ini, karena dia bungkus dirinya pakai kain ihram. Ternyata kakinya lagi dibawa diinjak, batal lagi. Maka pergi saja berwudu di Mekah lalu pulang, tidak jadi tawafnya. Untungnya ada pendapatnya Imam Malik bahwa tidak batal kecuali dengan nafsu syahwat. Disinilah nikmatnya kalau banyak pendapat yang dipahami. Olehnya itu, wahai orang-orang yang suka mempersalahkan orang karena mau pendapatnya saja yang diikuti, itu salah satu ciri kesombongan yang dimiliki. Kesombongan itu. Jadi berbeda pendapat itu yang baik. Tapi berbedanya sepanjang ada dalil. Dalil itu mesti ayat, hadis, qiyas, ijma. Kalau berada di sini, inilah yang membuat orang berbeda pendapat. Justru salah itu kalau dibilang kembali ke Quran, kembali ke hadis, tidak berbeda pendapat lagi. Siapa yang beritahu? Terakhir 2 kali, kedua kali ini terakhir. Artinya supaya silaturahim kita mantap, karena ini yang memicu ini sampai silaturahim tidak bagus, karena hanya dirinya mau betul, yang lain salah semua. Ini saya terangkan kemarin di Ramadan. Persoalan akikah saja, dia beli kambing untuk bayi yang lahir, satu masalah, masalahnya akikah. 3 pendapat ulama di situ. Coba buka di fikih. Menurut Imam Malik tidak ada akikah di luar umur 7 hari. Alasannya apa? Dalil hadis. Rasulullah mengakikah Hasan Husain umur 7 hari. Inilah hadisnya. Itulah dipegang oleh Imam Malik. Muncul Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i tidak boleh sampai balik, karena itu akikah adalah bagian dari tanggung jawab, dan tanggung jawabnya orang tua terhadap anaknya sampai balik. Berarti boleh mengakikah sampai balik. Ada juga hadisnya. Sudah 2 pendapat. Muncul Ahmad bin Hanbal. Kata Ahmad bin Hanbal tidak. Akikah itu biar kakek nenek. Karena Rasul bilang akikah anakmu, kakek nenek anak juga namanya. Hadisnya adalah kata Rasul, kau naik apa? Naik onta Rasul. Kata Rasul, anak onta. Onta Rasul, anak onta. Besar Rasul, tuh. Kata Rasul, biar juga besar, anak onta juga namanya. Nah sekarang akikah anakmu, berarti biar gemuk orangnya kakek nenek, anak juga namanya. Berarti boleh mengakikah kakek nenek. Itu Ahmad bin Hanbal. 1 masalah 3 pendapat. Nah, tapi yang ini tidak saling memasukkan di neraka, tidak sama orang sekarang. Begitu tidak sependapat, bid'ah, musyrik, neraka, bajingan. Inilah yang merusak silaturahim. Mau kompas silaturahimnya, jangan sombong karena ilmu. Hargai juga pendapatnya orang sepanjang ada dalil. Jangan hanya Ibnu Taimiyah terus. Qala Ibnu Taimiyah, kenapa tidak qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Itu muridnya Ibnu Taimiyah. Jangan qala Syafi'i, qala Maliki. Baca juga itu supaya kita tidak memiliki kesombongan dari segi ilmu. Inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Yang sepaham sependapat dengan saya, yuk kita doa. Atau tidak, kita gertak ke Samamir yang memimpin doa. Inilah yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.